Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalau ada mic lagi supaya yang ingin bertanya supaya tunjuk jari ya, atau mengirimkan kertas ke depan ya, dari panitia bisa memperhatikan kalau ada yang tunjuk jari diberi mic, nanti biar disebutkan pertanyaannya. Monggo, nggih saged maju ke depan mawon napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPQ Nurul Huda Gading ingin bertanya kepada Yai, yaitu mengenai anak-anak di TPQ itu kadang biasanya ada yang sudah balik. Ketika itu di tiap tahunnya di Batku Kecamatan Gembong diadakan USKI, ujian santri TPQ Yambua. Apakah boleh mengikuti bagi santri perempuan untuk mengikuti ujian yang mana berkaitan dengan baca Al-Quran? Itu yang saya tanyakan, boleh atau tidak, karena itu ketika itu pada waktu itu waktu berhalangan. Terima kasih. Ada yang saya belum paham, ulangi lagi pertanyaannya. Bagi biasa anak-anak dari TPQ itu ada yang perempuan, kadang sudah balik ya. Nah, ketika mengikuti ujian, biasanya kan ujian baca Al-Quran, tajwid, gharib dan sebagainya, apakah boleh untuk mengikuti atau ditunda waktunya, atau ada waktu tersendiri? Terima kasih. Ya, Nun sewu, saya perjelas bahwa saya sudah jelas, jelas. Lanjutnya saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon nggih, Abdul Syukur saking TPQ Khairiyah Sidiluhur. Kalau wau Yai ngendikan untuk metode pembelajaran terkait kalian pembelajaran mulai juz gangsal ngantos juz 7. Itu suatu kewajiban atau pilihan untuk memasukkan mudarosah dari juz saking juz setunggal ngantos juz sedoso untuk jilid 5. Kemudian untuk juz 6, juz 11 sampai dengan juz 20. Untuk juz 7, juz 21 ngantos juz 30. Menika memang ketetapan pembelajaran utawi saged dipun laksanakaken mbok bilih menawi sampun juz 6 menika nembe mudarosah. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Dilanjut lagi, baru ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet soal doa ingkang wonten ing Al-Qur'an niku menawi doanipun niku ngangge na utawa ngangge jamak napa saged digantos ngangge napa mufrad utawi sawangsulipun. Sing mufrad digantos jamak mekaten. Ya. Sudah? Para bapak dan para ibu yang kami hormati, pertama mengenai perempuan yang sedang men ya. Mestinya tidak hanya orang yang yang tes saja ya. Orang yang M itu diharamkan membaca Al-Quran ya, dengan niat
Al-Quran, itu yang diharamkan. Jadi umpamanya Bapak Ibu kok membaca ketika akan makan baca bismillah tapi niatnya baca Quran, itu termasuk dosa, tidak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim tapi dalam niatnya saya baca Quran, nah itu kalau ya tidak boleh, haram ya. Dan begitu juga kalau membaca di lainnya ya, ya itu tetap tidak boleh. Tapi kalau bacanya Quran itu pas tapi niatnya doa atau niatnya zikir, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Jadi kalau ujian yang bacanya jangan niat Quran, niatnya zikir atau niatnya baca doa ya, itu diperbolehkan. Tapi jangan memegang tulisannya ya. Tidak usah memegang tulisannya. Kalau yang memegang tulisannya ya tidak boleh gitu. Ya, itu mengenai orang yang hadas besar ya. Kemudian yang sedang kata terangkan tadi mulai juz 5 sampai setelah juz 5 mestinya. Setelah juz 5 itu ada kelas Quran, bukan juz 5, tapi ketika juz 5 juga mulai baca Quran tapi tidak sebanyak itu ya. Setelah juz 5 ini diajarkan ya, kemudian naiknya kelas Al-Quran. Ini tujuannya apa? Memang supaya betul-betul supaya bisa ya, supaya bisa ya. Ya bagaimana itu ya, gak diwajibkan apa tidak ya. Kalau ingin bisa ya mestinya harus begitu ya, harus begitu ya. Setelah 10 juz ini kelas dalam satu kelas, artinya kelas Al-Quran, kalau sudah sampai 10 juz saya kira sudah mapan itu. Nanti juz 6-nya diselingi dengan juz 11 sampai juz 20 saya kira akan ringan bagi anak-anak, dan begitu juga juz 7 ya. Jadi kita anjuran yang dianjurkan ya, kalau ingin supaya bacaan Qur'annya ini adalah supaya betul-betul supaya baik ya. Kemudian doa yang ada di Al-Quran, kalau niatnya ini membaca Quran, artinya saya ada niat bacaan Quran ya jangan dirubah ya. Atau mengikuti Al-Quran ya jangan dirubah. Tapi kalau ini niatnya berdoa ya, tidak mengikuti Quran ya boleh saja dirubah. Seperti Rabbi zidna ilma ya boleh saja. Tapi jangan mengatakan bahwa itu Quran ya, itu yang penting itu ya. Nah, Qurannya kan Rabbi zidni ilma warzuqni warzuqni tidak Qurannya. Rabbi zidni ilma. Kalau kita mengikuti Quran ya harus apa adanya itu, tapi kalau kita niatnya berdoa boleh saja. Kalau kita orang banyak kita lafalkan dengan yang sesuai ya. Tapi kalau sudah jamak biasanya tidak diganti ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak ada Robbi ya, tidak ada atini, tidak ada. Nanti kalau yang jamak biasanya tetap jamak, tapi yang biasanya mufrad ini yang kadang-kadang untuk orang banyak biasanya diganti, tapi jangan sampai itu berniat bahwa itu Quran ya, jangan, tapi itu merubah doa saja ya. Itu yang bisa kami jawab dari ibu-ibu kalau ada, sementara tadi belum ada dari ibu yang tanya. Dari ibu-ibu monggo 1, 2. Matur suwun, saya mau bertanya Abah, bagaimana caranya kita belajar mengajar dengan orang yang mohon maaf pelat seperti itu? Matur suwun. Ya, disambung lagi. Terima kasih. Saya ingin bertanya Pak Yai, saya itu
pegang jilid pemula, dan di situ itu ada anak yang sudah umur 6 tahun, namun dia itu ada kekurangan dalam lafaz bicara mungkin ya. Misalkan dia mengatakan sa, tapi dia ingin menyebut nama huruf itu ta, tapi dia bilang sa. Terus lagi misalkan la, tapi dia menyebutnya wa. Lah kesalahan itu kan ada di huruf hijaiyah. Nah, bagaimana saya misalkan menaikkan, padahal dia itu pelafatannya masih salah, sedangkan dia itu sudah benar dalam pikirannya membedakan antara la dan wa, ja dan ka, sa dan ta itu sudah bisa, namun menyebutkannya itu malah salah huruf lain. Seperti itu. Terima kasih, Yai. Ya. Sambung lagi kalau ada. Sambung ya. Ya. Biar genap 3. Kalau ada dari bapak-bapak juga boleh. Mungkin masih ada. Supaya 3. Satu lagi. Terima kasih waktunya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, bahwa membaca Al-Quran itu setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau sebelum membaca Al-Quran itu kita hadrohkan kepada kedua orang tua atau salah satu keluarga? Apakah juga sampai? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi bagi anak-anak yang pelak atau anak-anak yang memang ada kelainan, ya, itu memang harus ada kebijakan. Tadi sudah saya singgung tadi, ya. Jadi kalau tidak dinaikkan, ya nanti sampai besar ya naik-naik karena memang ada kelainan. Maka kita harus mengadakan kebijakan. Ya. Kalau sudah beberapa hari, ya, 3 hari masih belum bisa, ya. Kalau kira-kira masih ditambah beberapa hari dia tidak bosan, ya tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau sudah sering tidak naik, ini kemudian malas untuk sekolah, malah tidak mau sekolah. Nah, itu diambil kebijakan. Caranya gimana? Ya setelah beberapa hari memang belum bisa, kita naikkan, ya, kita naikkan. Tapi yang belum bisa kemarin itu harus diberi tanda oleh gurunya, atau gurunya harus ingat bahwa ini yang belum bisa. Setelah nanti membaca yang sudah dinaikkan itu, tapi yang kemarin yang tidak bisa supaya tetap diulangi, ya. Dan diberi keterangan bahwa kamu ini mestinya belum bisa, ya. Tapi saya naikkan dan kamu harus selalu melatih diri, ya. Roh harus kamu latih terus, ya. Nah ini, jadi termasuk seperti yang berlainan tadi, ya. Jadi ini ya namanya namanya orang itu ya berbeda-beda. Kalau memang karakternya begitu, atau seperti kita mengajar orang tua, ya. Orang tua yang giginya tinggal 2, ya. Mestinya mengucapkan huruf-huruf tidak bisa pas seperti kalau giginya masih sempurna. Ya sebisanya gitu aja. Tapi ya jangan sekali naik, jangan. Tapi diulang-ulang, ya. Seperti menyebutkan bersalah, harus diberi tanya. Ini titiknya tidak 2 kok, pamannya gitu. Titiknya berapa ini? Ya 3 atau berapa? Lah, mestinya apa ini? Ya, harus diberi loncatan-loncatan begitu, biar pikirannya
meningkat ya. Maka ketika kita menyalahkan anak ya, jangan ditunjukkan dulu salahnya ya. Diberi peringatan dulu. Holat atau salah atau diketok ya. Biar dia mikir apa salahnya. Ya. Tidak umpamanya mestinya ta kok dibaca sa, kemudian ditunjuk ta ya, langsung dia mengikuti, namanya kan tidak berpikir itu. Tidak pikirannya dia aktif itu. Jadi caranya supaya diperingatkan dulu. Seperti saya menyimak anak-anak yang hafalkan ya juga begitu. Tidak terus ditunjukkan, lali tidak langsung ditunjukkan, atau salah tidak langsung kita tunjukkan, tapi diberi peringatan. Kalau saya meringatkan pakai itu. Jadi tidak kalau saya begitu berarti ada salahnya. Harus yang membaca harus apa salah saya? Ya, diulangi lagi masa salah. Nah, kalau beberapa kali bisa juga nanti ini terusnya atau betulnya ya itu. Jadi pertanyaan yang ketiga, jadi secara umum tadi pokoknya anak-anak atau orang-orang yang memang ada kekurangan, yaitu kita ambil kebijakan ya, supaya dia tidak bosan, tapi kita beri semangat dan kita harus memberi pasti kamu bisa ya, asal kamu berlatih pasti bisa ya. Kemudian menurut akidah ahli sunnah wal jamaah ya, kita memberikan pahala kepada orang mati itu diperbolehkan dan bisa sampai ya. Jadi kalau kita membaca, kita berikan kepada orang tua juga bisa, kepada siapa saja bisa, dan itu yang membaca masih mendapatkan pahala ya. Jadi seperti kita membaca tahlil itu tidak pahalanya hanya orang yang mati yang kita kirim saja, tapi kita yang membaca juga akan mendapatkan pahala. Nah, itulah yang diajarkan oleh para alim ulama ya. Jadi kalau ingin mendapat pahala dan orang tua kita yang sudah meninggal ini mendapat juga pahala ya, dihadroi atau sesudahnya didoai ya. Nah, pahala ini ya Allah Gusti mungkin sampaikan kepada orang tua kami atau siapa-siapa yang disebutkan. Itulah yang bisa kami sampaikan ya, terserah ini dicukupkan sekian apa masih ada lagi dari panitia, monggo. Saya kira sudah cukup ini ya, karena kelihatannya Bapak Ibu sudah lelah ya, dan nanti juga kami akan disinggahkan atau mampir ke masjid mana tadi, dan di samping itu nanti malam juga ada acara, jadi kami harapkan berharap maklum ya, supaya tidak terlalu sayah ya. Nah, kami mohon maaf dan saya berdoa semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah, menjadi ilmu, menjadi amal jariah kita semua. Ala hadina al-Fatihah. Alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah.
اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وأزواجنا وجيراننا وقرباءنا وأصدقاءنا وذرياتنا من أهل العلم والخير والقرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك العالمين ومن عبادك العاملين ومن عبادك الذاكرين ومن الشاكرين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك المجتهدين ومن عبادك المجاهدين ومن عبادك الحافظين ومن عبادك الحاملين ومن عبادك المتقنين ومن عبادك المستقيمين اللهم ارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا وعلما نافعا وولدا صالحا مطيعا وشفاء من كل داء وسقم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوالهم من أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوبهم على دينك اللهم حصل مقاصدنا ومقاصدهم مقاصد الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة أمور الدنيا والآخرة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amin. Inti daripada yang saya berikan adalah setiap hari membaca berapa halaman tadi? 4 halaman. Dan yang kedua adalah wala aqwa ala naril jahimi. Kalau membeli pokoknya selain aqua, itu saja. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani kawula aturaken matur nuwun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mekaten adicara bimbingan metode membaca menulis menghafal Al-Qur'an Yambu'a ugi halal bihalal saking panitia kirang langkungipun nyuwun pangapunten kawula pribadi ugi nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad